Nama saya Elizabeth Kedang. Masa lalu saya itu begitu pahit. Memang saya juga tidak membayangkan sampai saya seperti ini. Awalnya memang kami itu pacaran, tapi tidak tahu akhirnya dia sampai terlanjur. Setelah itu saya hamil dan laki-laki itu pergi meninggalkan. Itu waktu itu saya hamil mungkin 2 bulan. Waktu itu saya menyesal dan sangat putus asa. Akhirnya saya, bagaimana saya lebih bunuh diri saja. Hidup ini serasanya tidak ada guna lagi. Kenapa saya menyesal karena saya tuh di keluarga tuh dilahirkan sebagai anak pertama, itu kan harapan orang tua satu-satunya. Jadi saya begitu bukan apa tapi sangat kecewa dengan tidak memberikan harapan orang, tidak sampai pokoknya saya menyesal sekali setelah itu. Kasus seperti itu biasanya dari pihak perempuan pergi ke keluarga laki-laki menyampaikan bahwa anak kami sudah hamil, dan laki-laki adalah menyampaikan itu. Terus mereka juga nanti hanya pesan saja, belum langsung urus, tapi mereka hanya pesan, nanti kami tanya anak kami dulu, kalau memang iya ya nanti kita urusan selanjutnya begitu. Tetapi waktu itu juga tidak sempat menemui keluarganya, hanya mau cari itu laki-laki, tapi dia juga lari. Bersamaan dengan itu orang tua saya juga biar kita pasrah saja, akhirnya menerima itu. Tidak ada urusan lagi selanjutnya sampai hari ini. Setelah itu kalau laki-laki tidak mau menikah, itu membayar belis, itu denda adat itu berupa gading, perlengkapan perempuan seperti sarung, kain apa begitu, sirip pinang, pokoknya semua yang diantarkan seperti pada saat pernikahan seperti layak biasanya, bukan kasus tapi yang seperti nikah orang melamar itu sama seperti itu antaranya. Kalau dia memutuskan untuk tidak menikah, dia bayar denda adat dan itu tidak ada hubungan lagi. Menurut saya perlakuan masyarakat itu tidak adil. Karena apa? Hanya dengan denda saja sudah terbebas dari kesalahan itu, seperti kalau sudah bayar beli saya tidak ada beban lagi, tidak ada engkau mau apa piara anak apa sendiri terserah engkau. Tapi dari perempuan kan dia harus setengah mati itu membiayai hidup anaknya, untuk membiayai cari nafkah untuk kebutuhan keluarga segala macam. Adat di sini itu memang laki-laki itu yang mempunyai peran. Memang setiap kali dalam satu urusan adat, laki-laki itu harus tampil di muka. Perempuan tidak biasa bicara tentang adat. Kalau omong tentang adat, misalnya adat perkawinan, itu hanya kelompok laki-laki yang omong, yang bicara. Kalau gereja biasanya itu sudah dengan sendirinya, kami tidak ke gereja karena kalau bisa juga hamil itu ke gereja, tetapi kalau menikah. Tapi kalau kami berkasus begini itu agama memang melarang. Itu kita sudah tahu persis bahwa itu kita tidak boleh karena kita masih berdosa. Jadi setelah itu kita bertobat, minta ampun dulu baru kita bisa ke gereja seperti biasa. Mary mau belaku cawalan mau behau gamar ni mau tapa me akanes prawe mari angkal na kon lakek ni gajar kami bihinan ta kan pikir. Waktu itu masyarakat itu pada umumnya, bukan hanya saya, setiap orang yang berkasus itu selalu mencari buah bibir di masyarakat. Sebentar saya cuci muka dong.
hina jauh kami wi. Rai juga sorot mio dia lah. Gue berpet bagian. Tapi saya juga tidak marah dia, hanya saya omong begitu. Saya bilang ke dia, kalau memang kami ini hina sekali kan di mata kamu. Ya, saya tidak tahan, akhirnya saya menangis. Akhirnya teman-teman yang sekitar situ juga sepertinya tidak setuju dengan jawaban dia itu. Kenapa mesti jawab seperti itu? Padahal dia itu baik, saya punya teman juga. Hanya diungkapkan bahasa itu seperti menyakitkan sekali untuk saya. Dari terus terangnya saya ini bukan orang tidak suka, orang juga mau ingin menjadikan istri, tetapi saya pribadi sendiri saya tidak mau sama sekali. Saya bilang biar cukup satu kali, saya tidak mau terulang lagi. Karena yang saya rasakan itu masih sakit sekali. Pekerjaan saya mulai sebelum ada Yuni juga saya sudah jualan di pelabuhan. Setelah ada kasus itu akhirnya saya tidak jualan selama hampir 2 tahun. Terus setelah Yuni besar umurnya sekitar 10 bulan saya mulai jualan lagi. Pada saat awal-awal itu keuangan juga tidak terlalu, modalnya tidak terlalu banyak, jadi saya belanja seadanya. Karena mejanya juga kecil, jadi belanja barang itu beberapa macam, tapi masih dalam jumlah sedikit. Dan saya tuh lebih senangnya tuh tidak bergantung pada orang lain yang maunya berdiri sendiri. Jadi setelah Yuni umur 7 tahun itu, akhirnya saya karena ada tabungan sedikit, itu sedikit sekali. Saya putuskan biar saja nanti untuk keperluan Yuni dan nanti biar saya juga sementara jualan, jadi untuk keperluannya nanti biar saya usahakan nanti. Mama tuh orangnya baik sekali. Walaupun ada sekali sifat-sifat saya yang jengkelin dia, tapi dia baik sekali sama saya. Walaupun dia sendiri hidupin saya mulai dari kecil, tapi dia bisa karena dia seorang yang pekerja keras. Sekolah saya punya banyak teman-teman saya baik semua sama saya. Mereka selalu mengerti keadaan saya. Walaupun ya agak kalau teman-teman saya ceritain soal bapak mereka, ini saya sempat iri, tapi saya bangga punya mama saya. Walaupun dia hidup sendiri, tapi dia punya penghasilan dan bisa buat rumah dan sekolah saya, buat biaya sekolah saya. Sekarang akhir-akhir ini saya pikir kalau dia tambah besar dan nanti apalagi dia juga perempuan, kalau tiba-tiba ada orang yang mau dengan dia atau begitu, terus dia tanya apa bapaknya siapa, itu yang membuat saya beban, dan sampai sekarang juga saya belum tahu ini bagaimana caranya untuk menjawab ini. Tapi prinsip saya kalau memang dia terus tanya, terus saya bilang sekarang engkau sudah besar, jadi kalau mau engkau ingat itu bapaknya silakan cari, tapi saya mau selalu memberi bayangan supaya karena dari kecil, dari bayi sampai sekarang ini mama sendiri yang membiayai, mengurus engkau sampai besar. Jadi saya pikir
kalau pasrah saja, kalau memang dia mau kemauan seperti itu ya terserah dia, saya juga tidak bisa melarang. Ini dia tanya perlu ada jawab. Baik, Mama, jadi ini di antara Tora nih ada hadir teman-teman dari Seknas Peka yang Awalnya tahun 2001 itu saya dengar ada satu program baru mereka omong-omongin, mama mereka banyak di Babalon omong bilang ada program satu namanya Peka. Terus saya tanya apa itu Peka itu? Terus mereka bilang tidak tahu, yang kumpulan janda-janda saja, bilang begitu. Terus saya bilang mungkin baik ini kita coba-coba dulu. Terus bergabung, akhirnya waktu itu kami membentuk kelompok yang sekarang ini di kelompok Kusuma ini. Saya di kelompok, saya sebagai bendahara kelompok juga dan sebagai kader lokal untuk Kecamatan Larantuka. Yang dilakukan kader lokal itu setiap bulan saya menghadiri pertemuan kelompok di 12 kelompok. Di pertemuan kelompok saya membantu pengurus kelompok untuk mengisi angsuran, mengisi buku begitu. Biasanya kami menghitung semua pemasukan, angsuran berapa, simpanan wajib, simpan sukarela begitu, dan sosial. Setelah itu memisahkan uang itu yang dibawa ke LKM, ada yang juga ditinggalkan untuk swadaya, ditinggalkan di kelompok. Itu artinya bahwa harus dijelaskan kepada mereka bahwa ini bukan uang real yang ada di kita. Ini adalah uang masuk, uang keluar. Uang masuk, uang keluar, sehingga hasilnya menjadi ini 1.120.000, 1.080.120.750. Akhirnya setelah tambah modal pinjam di BLM, akhirnya saya beli barang tambah banyak dan sekarang jual hanya barang-barang itu, misalnya aqua, nasi, biskuit, rokok begitu, tapi sudah dalam jumlah yang agak banyak. Bungkus nasi mau untuk jualan di Pelabuhan Feri. Kalau penumpang lagi rame biasanya buat di atas hampir 20 bungkus. Tapi sekarang ini penumpang lagi sepi, jadi hanya 12 bungkus, paling tinggi 15. Hari kapal kalau dulunya satu minggu 3 kali, Senin, Rabu, sama Jumat. Tapi akhir-akhir ini sudah 2 kali, hanya hari Senin dengan hari Jumat saja. Nah, itu dari pagi, feri masuk pagi, sampai kadang-kadang dia berangkatnya itu tidak tentu. Kadang-kadang jam 2, kadang-kadang juga lebih dari jam 2. Setelah itu pulang, kalau sudah sudah jualan itu pulang sudah capek, jadi tidak kemana-mana, istirahat di rumah. Tempat pertemuannya di sini nanti sekarang sedang anggota sedang mengadakan persiapan untuk forbil nanti, dengan ada yang sibuk untuk urusan tenda, ada yang membersihkan ruangan, mengatur kursi, ada yang di bagian konsumsi juga sementara siap untuk belanja semua keperluan untuk forbil nanti. Sabar. Dari bulan April itu sudah dibahas rencana awal tentang rencana ada forum wilayah yang bertempat di Kecamatan Larantuka.
Terus itu dibahas, akhirnya disepakati bahwa akan ada tempatnya nanti di Kelurahan Maibalun, nanti diminta di gedung Proki ini. Dan itu sudah disepakati semua anggota peka, terutama pengurus-pengurus pada waktu pertemuan UPD. Meja pingpong ini terlalu besar, karena pertemuan juga terus berkelanjutan di dalam pertemuan LKM, pertemuan UPD bulan-bulan setelah bulan April itu juga tetap dibahas, direncanakan kira-kira undangan siapa saja, ya, terus tujuan dari Forwil itu sendiri, terus dengan tema dari Forwil itu dibahas. Jadi akhirnya semua sepakat tujuan dari Forwil ini memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang peka itu sendiri. Memang selama ini masyarakat juga sudah tahu tentang peka, tetapi belum tahu lebih jauh. Saya rasa meja itu terlalu besar ya, Poma. Pas ya? Sampai yang kan makan itu kan sudah bebas toh. Kami bang torang mahemo moe pitana jahe lama jahe. Kalau kita hayati betul pembangunan sebagai pemberdayaan, proses pemberdayaan, dan pemberdayaan adalah proses pemanusiaan manusia, mengangkat harkat dan martabat manusia, maka peka sudah menjadi contoh. Mudah-mudahan malam ini dengan tema besar kami ada, diakui atau tidak diakui, yang jelas paling kurang Bupati Flores Timur Simon Hayon mengakui. Apakah sudah ada payung hukum untuk perempuan pada umumnya dan peka pada khususnya? Karena kebiasaan khusus untuk orang Kadunara, perempuan biasanya dinomorduakan karena hak-hak laki-laki lebih berkuasa daripada hak-hak perempuan. Tapi ingat dan perlu diketahui bahwa di sebalik suksesnya seorang laki-laki adalah seorang perempuan yang hebat. Saya kira pada akhirnya perlahan-lahan akan sangat ditentukan oleh performance atau penampilan dari kualitas kaum perempuan kepala keluarga itu sendiri, ya. Kalau perlahan-lahan mereka bisa melakukan sesuatu untuk lingkungannya, maka di situ mereka sudah bisa mendapat tempat, ya, dihargai dan memiliki, barangkali juga memiliki kewibawaan tertentu untuk lingkungannya paling tidak, seperti itu. Saya saksikan tadi malam sampai ini hari dalam dialog atau dalam wawancara dengan Bapak Bupati dan Ketua DPR atau tadi dengan kepala-kepala dinas yang berkaitan itu, bahwa betul-betul mereka itu sudah diberdayakan. Ya, artinya mereka sudah berani bisa berbicara. Padahal secara adat kebiasaan kita, ya, di mana-mana juga bahwa wanita-wanita atau perempuan itu dianggap seperti kelas 2 lah. Ya. Tapi kelihatannya mereka itu sudah berani mau berbicara, ya, di buka forum yang semacam begini. Tentang wanita, memang benar di Flores Timur ini derajat wanita
masih anu. Tapi mereka juga kelihatan sekarang perubahan besar, Pak. Perubahan besar. Saya saksikan tadi malam dengan berebutnya pertanyaan-pertanyaan khusus dari Klub Bagoli, itu betul-betul membuktikan bahwa sudah ada satu perang kebudayaan di sana. Bahwa mereka sudah berani maju sekali. Tidak pernah terjadi itu selama ini. Perempuan harus berbicara. Menurut saya kalau kita berjuang sendiri-sendiri untuk misalnya membuat suatu perubahan macam apa adat ke apa begitu, itu kalau sendiri-sendiri itu tidak mungkin. Tapi karena kalau kita bersatu dan berjuang bersama itu pasti bisa.